Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Vinola Dwi Seprita dengan NIM 2215040045, kemudian Salsabila Amania dengan NIM 2215040048, lalu Sylvia Octavia Sari dengan NIM 2215040051, dan Sylvia Apriliani dengan NIM 2215040055. Baiklah, kita langsung saja pada materi pertama. A. Latar belakang sejarah kesehatan mental. Kajian mengenai kesehatan mental sudah dikenal sejak abad 19 di Jerman, yakni pada tahun 1875 Masehi. Kesehatan mental sebagai ilmu yang praktik banyak dipraktikkan dalam kehidupan manusia sehari-hari, baik dalam bentuk bimbingan dan konseling yang dilaksanakan di semua aspek kehidupan individu, misalnya dalam rumah tangga, sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan, dan dalam masyarakat. Kesehatan mental tidak terbatas pada individu yang memiliki gangguan kejiwaan, tetapi juga diperuntukkan bagi individu yang mentalnya sehat, yakni bagaimana individu tersebut mampu mengeksplor dirinya sendiri, kaitannya dengan bagaimana ia berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. 1. Zaman prasejarah. Zaman purba sering mengalami berbagai bentuk gangguan baik fisik maupun mental seperti infeksi, artritis, dan lain-lain. 2. Zaman peradaban awal. A. Pythagoras 500 sebelum Masehi. Pythagoras merupakan orang pertama yang memberikan penjelasan alamiah terhadap penyakit mental. Ia melihat otak sebagai pusat intelijensi dan penyakit mental disebabkan oleh gangguan otak. B. Hippocrates 460 sampai 377 sebelum Masehi. Hippocrates berpendapat bahwa gangguan otak adalah penyebab dari gangguan mental. C. Plato 429 sampai 347 sebelum Masehi. Dalam pandangan Plato, sebagian gangguan mental merupakan gangguan moral, sebagian gangguan fisik, dan sebagian lagi merupakan gangguan yang berasal dari dewa-dewa. D. Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Ia menerima dasar fisiologis bagi penyakit mental seperti yang diajarkan oleh Hippocrates, meskipun ia melihat adanya penyebab psikologis, namun ia menolak penyebab tersebut. 3. Zaman Renaissance. Di negara-negara tertentu di Eropa, suara-suara yang berhubungan dengan kesehatan dan penyakit mental banyak diteriakkan oleh tokoh-tokoh agama, ilmu kedokteran, dan filsafat. Usaha-usaha mereka digambarkan sebagai terang dan kegelapan. 4. Era pra-ilmiah dibagi dua, ada A. Kepercayaan animisme dan kepercayaan naturalisme. Arah singkat perkembangan kesehatan mental. 1. Perkembangan kesehatan mental zaman pra-ilmiah. A. Zaman purba. Manusia purba juga sering mengalami berbagai bentuk gangguan, baik fisik maupun mental. Tetapi manusia purba memandang dan merawat penyakit mental sama seperti penyakit fisik lainnya. Bagi mereka, gigi yang sakit sama saja dengan penyakit gila yang berbicara tidak karuan karena disebabkan oleh mantra musuh. B. Peradaban awal-awal. 1. Babilonia dan Ninip. Orang-orang pertama yang menyelidiki riwayat hidup penderita penyakit dan mengkodifikasikan pertanggungjawaban dokter terhadap pasien, serta memajukan ilmu kedokteran masyarakat. 2. Mesir. Sebuah rumah sakit dikembangkan terapi untuk pasien dalam bentuk rekreasi dan pekerjaan, serta diterapkan semacam psikoterapi yang serupa dengan beberapa pendekatan mental yang sangat modern untuk mengobati penyakit mental. Yang ketiga, Yahudi. Sumber-sumber Alkitab menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi mengartikan penyakit mental sebagai hukuman dari Allah dan perawatannya hanya dengan cara bertobat kepadanya. Yang keempat, Persia, bersifat magis dan keagamaan. 5. Cina, India, dan Timur Tengah.
Fungsi normal dan kesehatan membutuhkan keseimbangan antara kekuatan-kekuatan ini yang dicapai dengan mengikuti cara-cara yang ditetapkan oleh alam dan masyarakat, serta bersikap sederhana dalam pikiran dan perbuatan. Demikian juga orang-orang Hindu memiliki kekuatan baik dan jahat. Kekuatan baik disebut dengan Vishnu dan berperang melawan kekuatan jahat disebut Shiva. 6. Afrika. Pertama, mereka tidak terlalu menganggap terhadap gangguan-gangguan mental dan mereka relatif sabar terhadap anggota-anggota masyarakat yang kalut. Kedua, mereka sangat menghargai para ahli obat tradisional yang memegang fungsi penting dalam merawat orang-orang yang mengalami gangguan mental dan fisik. 7. Yunani. Sampai sejarah modern belakangan ini, sumbangan-sumbangan yang besar terhadap kesehatan fisik dan mental manusia adalah berasal dari orang-orang Yunani. Di Yunani, ilmu kedokteran mulai memisahkan diri dari dominasi agama. C. Abad Pertengahan. 1. Dancing Mania. Dancing Mania disebut juga kegilaan massa. Terdapat di Eropa dalam periode abad 10 dan abad 15, di mana sejumlah besar orang menari secara liar dan tak terkendali sampai kehabisan tenaga. Dancing mania juga dapat disebut sebagai koreomania, tarian liar atau tarantisme atau fetus dance. Yang kedua, ilmu sihir. Abad ke-15 sampai abad ke-18, penyakit mental pada umumnya dianggap sebagai kerasukan setan, dan perawatannya ialah mengusir agar setan tersebut keluar dengan cara menghukum atau menyiksanya. Orang-orang yang sakit mental tersebut dianggap sebagai agen-agen setan sehingga mereka juga disebut sebagai tukang sihir. Black Death, penyakit mental melanda Eropa pada abad ke-14. Depresi serta ketakutan yang disebabkannya membuat seluruh bangsa Eropa sangat mudah terpengaruh oleh praktek ilmu sihir. Yang ketiga, perawatan lembaga pasien pesakit sakit mental. Perawatan yang diberikan kepada para pasien sakit mental pada akhir masa abad pertengahan Renaissance adalah perawatan yang dilakukan di Bethlehem. Pada awal tahun 1400, biara Maria dari Bethlehem, London sudah memperhatikan orang-orang gila, dan pada tahun 1547 biara tersebut secara resmi diubah menjadi rumah sakit mental. D. Zaman Renaissance. 1. Switzerland. Paracelsus Theophrastus von Henheim 1493 sampai 1541 menolak demonologi dan mengakui penyebab-penyebab psikologis penyakit mental, dan mengajukan suatu teori tentang magnetisme tubuh. Ia dapat disebut sebagai pendahulu hipnosis. Yang kedua, Jerman. Johann Weyer 1515 sampai 1588 adalah seorang dokter yang belajar di Agrippa. Meskipun ia mahir dalam beberapa bidang pengobatan fisik, namun ia sangat menaruh perhatian terhadap gangguan mental. Ia mengemukakan bahwa yang disebut tukang-tukang sihir adalah orang-orang yang menderita penyakit mental. Yang ketiga, Prancis. Vincentius de Paul 1581 sampai 1660 menegakkan bahwa penyakit mental sama sekali tidak berbeda dengan penyakit fisik. Selanjutnya ada sejarah perkembangan kesehatan mental di era modern. Yang pertama ada Prancis. Pinel pada tahun 1745 sampai 1826 memulai karirnya dalam pengobatan psikiatri pada permulaan abad ke-19. Segera setelah revolusi, ia ditetapkan sebagai dokter yang bertanggung jawab terhadap La Bicêtre, rumah sakit mental di Paris. Perhatian dan dedikasinya terhadap kesejahteraan para pasien sakit mental begitu menonjol, sehingga ia dikenal sebagai pembebas orang gila.
Selanjutnya ada Inggris. William Tuke pada tahun 1732 sampai 1822 mendirikan York Retreat, sebuah rumah sakit di pedesaan, tempat yang menyenangkan di mana pasien-pasien mental tinggal, bekerja dan beristirahat dalam suasana religius yang ramah. Keadaan ini merupakan puncak perjuangan yang mulia dalam melawan kebiadaban dan kebodohan ketidakacuhan pada zamannya. Selanjutnya ada Jerman. Anton Muller pada tahun 1755 sampai 1827 yang bekerja di sebuah rumah sakit mental, menyarankan perawatan yang manusiawi terhadap orang-orang gila dan menentang kekangan yang sangat kejam terhadap para pasien sakit mental. Selanjutnya ada Italia. Vincenzo Chiarucci pada tahun 1759 sampai 1820 menerbitkan buku yang berjudul Hundred Observation Pasien yang Sakit Mental dan menuntut perawatan yang manusiawi bagi orang-orang gila atau sakit jiwa. Selanjutnya ada Amerika Latin. Asilium pertama untuk orang gila di Amerika Latin adalah San Hipólito yang diorganisir pada tahun 1566 atau 1570 oleh Bernardino Alvarez di Mexico City. Tetapi sulit mengatakan apakah asilium ini benar-benar lebih daripada tempat kurungan. Di Amerika Latin, rumah sakit mental yang paling awal muncul pada tahun 1820-an. Selanjutnya ada Amerika Serikat. Keberhasilan dari eksperimen Pinel dan Tuke dalam metode-metode yang lebih berperi kemanusiaan menimbulkan revolusi pada perawatan para pasien sakit mental di seluruh dunia yang berada. Di Amerika Serikat, perawatan yang berperi kemanusiaan terhadap orang sakit mental atau jiwa dipelopori oleh Benjamin Rush yang diterima sebagai Bapak Psikiatri Amerika dari Rumah Sakit Pennsylvania, tempat ia mulai bekerja pada tahun 1783. Pada pertengahan abad ke-19, di mana tukang-tukang sihir dibakar seperti halnya di Eropa. Di Amerika juga muncul revolusi pertama untuk menangani dan memperbaiki lembaga-lembaga penyakit mental secara manusiawi yang dimulai oleh seorang guru wanita dari Massachusetts, Dorothea. Selama abad ke-19, perkembangan-perkembangan dalam kesehatan mental terjadi pada 4 bidang umum. Yang pertama, perlakuan terhadap pasien sakit mental yang lebih manusiawi dan rasional oleh masyarakat. Yang kedua, langkah-langkah untuk memperbaiki lembaga yang menangani penyakit mental dan praktek-praktek yang mereka lakukan. Yang ketiga, perhatian para penulis besar dan filsuf yang berpengaruh terhadap psikologi dan tingkah laku manusia. Yang keempat, suatu sistem klasifikasi yang komprehensif bagi kekalutan mental yang dampak-dampaknya meluas sampai ke zaman kita. Selanjutnya, diakuinya kesehatan mental sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, kesehatan mental mulai diakui sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri. Bernard menyoroti bahwa sebelumnya, kesehatan mental seringkali dianggap sebagai bagian dari ilmu kedokteran umum. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul pemahaman bahwa masalah kesehatan mental memerlukan pendekatan yang berbeda dengan masalah kesehatan fisik. Perubahan pandangan ini dipertegas oleh Schneider bahwa kesehatan mental berhubungan erat dengan bagaimana individu menyesuaikan diri dengan tekanan lingkungan dan tuntutan hidup. Pada abad ke-20, kesehatan mental mulai diakui sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Terpisah dari kesehatan fisik, proses ini dipengaruhi oleh berbagai penemuan dalam ilmu saraf dan psikologi yang membuka wawasan baru tentang fungsi otak dan sistem saraf serta bagaimana mereka mempengaruhi perilaku dan kondisi psikologis individu. Schneider menjelaskan bahwa pengetahuan yang lebih dalam mengenai fungsi otak dan sistem saraf berkontribusi pada pemahaman tentang pentingnya kesehatan mental dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun kesehatan mental telah diakui sebagai ilmu yang berdiri sendiri, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Stigma terhadap gangguan mental masih menjadi hambatan besar bagi individu untuk mendapatkan bantuan. Perlunya peningkatan kualitas dan akses terhadap layanan kesehatan mental, terutama di negara-negara berkembang, di mana fasilitas kesehatan mental masih terbatas dan seringkali tidak dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. Oke, baiklah. Jadi teman-teman, marilah kita jaga kesehatan mental dan fisik kita ya, mulai dari sekarang
Sekian saja materi dari kelompok kami. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.